Lah gelar haji sendiri itu ada kontroversi ulama, perbedaan pendapat ulama. Rata-rata ulama salafiyun itu bukan ulama salaf ya. Ulama salafiyun, ulama-ulama Wahabi itu mengatakan sebagaimana yang ditulis di kompilasi fatwanya Lajnah Daimah Saudi Arabia, itu dikatakan ini tidak seharusnya orang itu memakai gelar haji walaupun dia sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kitab Kasyifatus Saja episode 12. Kemarin kita sudah membahas tentang puasa, baik dari aspek gramatikanya maupun dari level-level yang dibuat oleh ulama, level-level puasa yang dibuat oleh ulama yang ada 3 kemarin. Nah, kali ini kita masuk ke rukun Islam yang ke-5 ya. Wa khamisuha, adapun rukun Islam yang ke-5 atau yang ke-5 dari rukun-rukun Islam tadi, hajjul baiti, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ai qasduhu, yakni menuju ke Baitullah, lil haji, untuk melaksanakan umroh, untuk melaksanakan haji, awil umroti, atau umroh, man, bagi orang, istata'a, yang mampu, ya, siapa orang tersebut, ilaihi, menuju Baitullah, sabilan, melakukan perjalanannya, mampu melakukan perjalanan ke sana, baik dari sisi biaya maupun keamanannya. Oke, jadi secara lingual, ya, secara bahasa, secara etimologi, haji itu artinya adalah qasdu, menyengaja atau menuju, ya, menuju. Sehingga misalkan saya menuju ke pasar, maka saya ya haji ke pasar, berarti saya haji ke pasar. Saya menuju ke kota, berarti saya haji ke kota. Saya menuju ke Baitullah, berarti saya haji ke Baitullah. Lah, pemaknaan yang bahasa ini tentu berbeda dengan makna yang syar'i. Kalau makna syar'i, haji adalah melakukan perjalanan menuju Baitullah untuk melakukan manasik haji, untuk melakukan ibadah-ibadah haji di sana. Sehingga muncul persoalan ketika begini. Ada orang dia belum haji ke Baitullah, lalu orang lain menyebutnya Pak Haji. Tapi saya pikir kalau Pak Haji mungkin jarang ya, tapi kalau Kiai itu kemungkinan besar banyak terjadi. Jadi ada orang sudah jadi kiai, santrinya lumayan banyak, misalkan sudah sampai 1000, dia sudah kiai. Tapi dia belum haji. Dia belum haji mungkin karena memang belum punya uang atau sudah daftar menunggu antrian. Nah, sebenarnya dirinya tidak mau menambahkan titel haji di hadapan namanya, di depan namanya. Tetapi orang lain, santrinya, jamaahnya kemudian, masa cuma Kiai Ahmad misalkan, kan kurang keren, kurang takdim, kayak kurang menghormati. Ya sudahlah, masa ditulis K titik Ahmad, akhirnya ditambahlah KH titik Ahmad, Kiai Haji Ahmad. Lah itu Imam Sibromalisi sudah membahas itu. Jadi kalau orang itu dalam rangka takdim kemudian menyebut atau memanggil seseorang dengan gelar haji sementara orang itu belum haji, maka ini adalah haram. Karena li'annahu kidbun, karena itu berbohong, berdusta. Orang belum pergi ke Baitullah kok sudah disebut pergi ke Baitullah. Tapi katanya Sibro Malisi, kalau yang dimaksudkan oleh santri dan jamaah tadi adalah haji dalam pengertian bahasa, maka tidak apa-apa.
Artinya apa? Kiai haji, kiai yang hendak menuju atau yang menuju kemana? Ke pasar, menuju ke kota, menuju ke ini, tidak apa-apa. Haji dalam artian bahasa. Tetapi memang yang paling aman adalah tidak boleh kita menyebut orang yang belum haji dengan gelar haji. Lah, gelar haji sendiri itu ada kontroversi ulama, perbedaan pendapat ulama. Rata-rata ulama salafiyun itu bukan ulama salaf ya. Ulama salafiyun, ulama-ulama Wahabi itu mengatakan sebagaimana yang ditulis di kompilasi fatwanya Lajnah Daimah Saudi Arabia, itu dikatakan ini tidak seharusnya orang itu memakai gelar haji. Walaupun dia sudah haji, tidak usah. Nabi Muhammad itu tidak pernah dijuluki Haji Muhammad. Syekh ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i tidak dijuluki Haji Imam Syafi'i kan tidak itu. Sehingga itu bid'ah, itu bukan tradisi Nabi. Bahkan dikatakan makruh menambahkan gelar haji di depan namanya. Tetapi golongan kita diantaranya adalah Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi ya, itu mengatakan tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa kita kemudian menambahkan gelar haji kalau memang sudah haji, karena itu masuk dalam tradisi urf. Itu dikuatkan oleh Imam As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubronya ketika membahas seseorang yang Muhammad Said, kalau tidak salah ya, Muhammad Said Al-Haji itu kata Imam As-Subki itu bukan dari bahasa Arab, bukan dari hajja ya hujju, itu bukan. Al-Haji itu ya kayak orang Indonesia itu bilang haji, itu ajam. Itu bukan bahasa Arab, itu sudah panggilan orang-orang non-Arab untuk orang-orang yang sudah melaksanakan haji, dan itu dikategorikan urf, tradisi oleh Imam As-Subki, sehingga tidak soalnya. Lah, kalau orangnya sendiri yang menambahkan gelar haji padahal dia belum haji, bukan orang lain yang menambahkan, justru itu malah parah gitu loh. Ini apa-apaan lah, dia belum haji kok sudah menambahkan gelar haji di depan namanya. Maka jangan panggil saya Haji Helmi karena saya belum haji. Ya sudah, saya hanya umroh, tapi kan masa mau dipanggil umroh Muktamir Helmi kan, ya sudahlah ya, Helmi saja. Dan sekali lagi saya ulangi, lebih baik memang walaupun kita sudah haji, tidak usah ditambah di depan namanya H.Helmi, tidak usah lah, Haji Ahmad, tidak usah. Ya sudahlah gitu loh. Ya nama kita itu nama kita saja yang dituliskan. Jadi yang memiliki kewajiban melakukan haji itu adalah orang-orang yang sudah mampu, baik dia punya biaya maupun perjalanannya aman. Ketika perjalanan seperti sekarang ini rawan untuk terjangkit virus corona, maka itu sudah kategori tidak istata'a ilaihi sabila, sudah tidak aman secara perjalanannya, sehingga sudah dikategorikan orang yang tidak mampu dilihat dari aspek keamanan perjalanan. Atau misalkan semua lalu lintas pesawat itu rawan untuk dirudal oleh orang non muslim, sehingga kemudian diberhentikan penerbangan pesawat ke Saudi. Maka ketika seperti itu ya sudah tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Wahwa adapun haji itu minas syara'i, termasuk syariat al-qadimati yang sudah sejak dahulu. Jadi syariat haji itu bukan syariat yang baru diberikan kepada Nabi, tapi umat-umat terdahulu itu sudah, atau nabi-nabi terdahulu sudah melaksanakan haji. Bal ma min nabiyyin, bahkan tidak ada seorang nabi pun illa wa hajja, kecuali nabi tersebut haji. Bahkan semua nabi itu dikatakan berhaji gitu. Ke Baitullah, berhaji ke Baitullah. Hilafan, berbeda pendapat liman terhadap ulama istasna, yang mengecualikan ulama tadi Hudan kepada Nabi Hud, wa Sholihan dan Nabi Soleh. Berbeda dengan ulama yang mengatakan bahwa semua nabi haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Jadi ada dua pendapat, satu mengatakan bahwa semua nabi itu pernah haji,
ya, termasuk Nabi Isa, Nabi Adam dan seterusnya. Ada pendapat kedua mengatakan semua Nabi haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Waruwiya diriwayatkan anna Adam bahwa Nabi Adam hajja melaksanakan haji arba'ina sanatan dengan menempuh perjalanan selama 40 tahun. Nabi Adam itu melakukan haji perjalanannya itu 40 tahunnya. Minal Hindi, dari India, masyian berjalan kaki. Jadi berjalan kaki ketika Nabi Adam sudah diturunkan ke bumi, ya. Maka kemudian Nabi Adam itu kan mencari siapa? Siti Hawa yang dikatakan diturunkan di Jeddah. Makanya itu namanya Jaddah, ya, Jeddah. Jaddun itu kan kakek, kalau Jaddah kan nenek. Nah, nenek moyang kita itu adalah Siti Hawa. Itu tapi sebagian pendapat. Atau boleh jadi Nabi Adam itu hajinya selama 40 kali. 40 tahun Nabi Adam itu melakukan haji dari India. Nah, usia Nabi Adam kan mungkin hampir mencapai 1000 ya, atau mungkin lebih dari 1000 tahun ya. Sehingga boleh jadi Nabi Adam itu dari tempatnya kemudian dari India itu melakukan perjalanan haji selama 40 tahun berturut-turut. Baik berturut-turut atau tidak, yang penting 40 kali. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah Nabi Adam haji itu menempuh perjalanan haji selama 40 tahun. Hajinya 1 kali. Masyian berjalan kaki Nabi Adam. Wa Isa, dan diriwayatkan juga bahwa Nabi Isa yahtamilu, mungkin annahu, bahwa Nabi Isa hajja melakukan haji qabla raf'ihi, sebelum diangkat Nabi Isa ilas samai, ke langit. Sudah mafhum, sudah populer, sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Nah, sebelum diangkat ke langit, wakila, ada pendapat yang mengatakan Nabi Isa sudah haji. Au annahu, atau bahwa Nabi Isa yahujju. Jadi hajja fi'il madinya, yahujju fi'il mudhari'nya. Yahujju hina yanzilu al-ardo. Yahujju haji Nabi Isa hina yanzilu, ketika turun Nabi Isa al-ardo, ke bumi. Atau setelah diturunkan dari langit nanti baru Nabi Isa akan haji gitu ya. Wa fil khabari, di dalam hadis dikatakan man qadha, barang siapa melaksanakan nusukahu, ibadah hajinya, wasalima, dan selamat, annasu, orang-orang atau masyarakat atau siapa saja yang di sekitarnya, min yadihi, dari kejahatan tangannya, walisanihi, lan lesannya, ghufira, maka diampuni, lahu, bagi orang itu, ma, dosa-dosa, ma, sesuatu ya, taqaddama, yang sudah lewat, min dambi, dari dosa-dosanya, wa ma, dan sesuatu ta'akhara, yang akan datang. Jadi kalau ada orang haji, dia sudah rampung haji, dan orang-orang itu aman dari tangannya dan lesannya. Jadi dia tidak usil pada orang lain dengan tangannya atau dengan lesannya. Tidak mencelakai orang, tidak menghina orang selama haji, maka dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Dan itulah yang sesuai dengan hadis lain yang dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu pahalanya tidak lain kecuali surga. Wa infaqud dirhami, menginfakkan atau mengeluarkan 1 dirham ya. Jadi hitungan dirham ini perlu saya jelaskan. Dinarun, kita tidak akan mengkuruskan dengan emas ya, karena mungkin dengan emas agak ribet. Ada satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maramnya. Itu dikatakan Nabi pernah memerintah seseorang untuk membeli kambing dengan 1 dinar. Ternyata kemudian itu dapat 1 kambing, dinar, satu dinar itu 1 kambing. Lah kalau begitu
Misalkan ya, satu kambing itu 2 juta, ya berarti 1 dinar itu 2 juta. Lalu dirham itu posisinya di bawah dinar. Ada 3 pendapat paling tidak ya. Yang pendapat yang kita ikuti yang ini saja, bahwa satu dinar itu 10 dirham. Ada yang mengatakan 1 dinar itu 12 dirham dan seterusnya. Kita pilih yang 10 dirham. Jadi 1 dinar ikut dikruskan ke dirham itu jadi 10 dirham. Kalau 1 dinar 2 juta berarti 1 dirham itu sama dengan 200.000. 1 dirham 200.000. Orang yang mengeluarkan uang 200.000 al-wahidi, ya cuma 1 dirham, fidalika dalam melaksanakan haji atau umroh tadi ya, ya'dilu maka itu membandingi atau sebanding alfa alfin dengan mengeluarkan 1 juta. Jadi mengeluarkan 1 dirham itu dalam untuk biaya haji atau umroh itu sebanding dengan 1 juta pahalanya. Wah, ini luar biasa. Ini jarang diekspos ya. Jarang diekspos. Di antara fadilah keutamaan haji dan umroh itu kita membayar, misalkan membayar 30 juta berarti itu sama dengan 30 juta itu nanti dikali 1 juta. Berarti berapa? 30 miliar. Ya, itu sama dengan 30 miliar kita menginfakkan harta kita itu sudah. Itu luar biasa ya. Fima siwahu sebanding dengan menginfakkan 1 juta di dalam urusan selain haji dan umroh ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzinya. Wa warada dan juga ada fil khabari di dalam hadis keterangan annal baital harama, bahwa Baitullahil Haram yahujjuhu itu berhaji ke Baitullah Haram kulla amin setiap tahun sab'una alfan 70.000 minal basyari dari manusia. Jadi ada khobar, tentu kita perlu memvalidasi ini khobar dhaif kah atau sahih kah atau hasan kah dan seterusnya. Karena memang kecenderungan ulama-ulama yang fokus atau konsen ke fikih, tauhid dan seterusnya itu mengabaikan validitas hadisnya ini. Enggak ada hadis ya sudah dimasukkan saja. Berbeda dengan ulama hadis. Ulama hadis itu sangat rigid sekali, sangat ketat di dalam memasukkan hadisnya. Jadi tiap tahun itu Baitullah Mekah itu akan selalu ada orang yang haji ke sana sebanyak 70.000 orang. Faidana kosu, kalau kurang andalika dari 70.000 tadi, atamma maka menyempurnakan hum pada manusia tadi Allah azza wa jalla minal malaikati dari malaikat. Kalau kurang dari 70.000 maka dilengkapi oleh malaikat. Jadi malaikat dikirim oleh Allah agar sampai 70.000 jumlah yang haji. Maka tidak perlu khawatir sebenarnya di masa Covid ini. Ini kan masih menunggu tanggal berapa? 13 Syawal kalau tidak salah ya. Pemerintah Saudi akan mengumumkan keputusannya terkait dengan ibadah haji tahun ini. Kalau misalkan pun tidak dibuka keran untuk ibadah haji tahun ini karena terkait virus corona ini, maka tidak usah khawatir. Allah akan menurunkan malaikat jumlahnya 70.000 menggantikan kita. Dan malaikat itu akan haji. Tetap itu akan rame. Akan rame oleh malaikat, oleh hamba-hamba Allah ya. Wa idza zadu, kalau mereka lebih ala dalik dari 70.000 tadi, yaf'alu maka melakukan Allah ma terhadap apa-apa yuridu yang berkehendak Allah, wa yuridu kang yang berkehendak siapa Allah tadi. Kalau misalkan lebih ya itu sudah nanti apa kata Allah lah. Dan sekarang ini beberapa tahun ini kan sudah luar biasa, jumlahnya kan sudah jutaan. Ada yang mengatakan 2 juta, ada yang mengatakan 2,5 juta, itu kan sudah lebih dari 70.000 ya. Wa annal baital ma'mura, dan bahwa Baitul Ma'mur fis sama'ir rabi'ah yang ada di langit keempat, tahujju itu haji ilaihi kepada Baitul Ma'mur al malaikatu siapa malaikat.
Kama tahujju sebagaimana haji al-basyaru manusia ilal baitil haram ke Baitullah di Mekah. Jadi ini bukan hanya di kitab Kasyifatus saja Syekh Nawawi mengutip ini. Di kitab Tauhid ya, termasuk di kitab Qatrul Wais itu Syekh Nawawi mengutip bahwa di bumi itu kiblatnya adalah kiblat yang ada di Baitullahil Haram, di Masjidil Haram. Tapi di langit itu ada kiblat juga, Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Dan itu menjadi kiblatnya para malaikat yang ada di langit ya, penduduk langit. Sementara penduduk bumi itu kiblatnya ada di Makkah, Masjidil Haram. Dan itu sejajar, jadi lurus dari bawah ke atas, tembus. Itu lurus antara kiblat yang ada di langit dengan yang di bumi ini. Nuktatun, faedah ya. Ada keterangan penting. Hukiya, diceritakan an Muhammad ibnil Munkadir, dari Muhammad bin Munkadir, annahu, bahwa Ibnul Munkadir hajja, melakukan haji salasan wa salasina hajjatan, sebanyak 33 kali haji. Nah ini jadi begini, haji itu 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali silahkan ya, silahkan. Tergantung nanti niatnya diperbaiki. Niatnya untuk apa gitu loh. Lah, juga harus dicari sanadnya. Siapa sih ulama-ulama yang melakukan haji sampai puluhan kali? Nah, diantaranya adalah Ibnul Munkadir. Itu juga ada keterangan, cuma saya lupa siapa pas membahas siapa. Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Aulia itu juga menyebutkan satu ulama yang melakukan haji sampai 40 kali lebih. Nah, sehingga kan ada memang ya, ada beberapa ulama yang melakukan haji lebih dari 10 kali. Dan itu bisa menjadi sanad, jadi rujukan kita gitu loh. Kalau kita mau haji berbolak-balik Mekah Madinah, maka rujukannya adalah ke ulama-ulama tadi. Ibnul Munkadir itu haji sebanyak 33 kali. Falamma kana, maka saat ada akhiru hajjatin, haji terakhir, hajjah di mana dia berhaji, ketika haji terakhir ya, haji yang ke-33, qala, berkata Ibnul Munkadir, wa huwa bi Arafat, saat dia ada di Arafah ya, saat dia ada di Arafah, kemudian dia berdoa, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, tahu engkau, anni, bahwa aku, waqaftu, berdiri, fi mauqifi, di tempat berdiriku ini, hada, ini, salasan wa salasina waqfatan, sebanyak 33 kali. Lalu dia berdoa, ya Allah, saya sudah 33 kali berdiri di tempatmu ini, atau wukuf ya, atau wukuf di tempatku ini. Fawahidatun an fardi, yang pertama, haji yang pertama, atau wukuf yang pertama itu adalah menunaikan kewajiban fardu. Wasaniyatu an abi, yang kedua menghajikan bapaknya. Wasalisatu an ummi, yang ketiga menghajikan ibunya. Wa ushiduka, dan saya bersaksi kepada engkau ya Rabbi, wahai Tuhanku, anni, sesungguhnya aku, qad wahabtu, telah menghibahkan, telah memberikan as-salasina, pahala dari 30 haji itu, yang lain yang tadi 33. Yang pertama untuk dirinya, kedua bapaknya, ketiga ibunya. Yang 30 ini saya berikan pahalanya liman, kepada orang waqafa, yang berdiri atau wukuf ya, mauqifi, di tempat wukufku, hada, yang ini. Walam tataqabbal, dan tidak engkau terima, minhu, dari orang itu. Ya Allah, yang 30 saya berikan pahalanya kepada orang yang berdiri di tempat wukufku ini, dan engkau tidak menerimanya. Falamma dafa'a, saat Ibnul Munkadir itu sudah beranjak ya, ayrohala, yakni sudah pergi, min Arafatin, dari Arafah, nudia, ada panggilan tanpa rupa, ada suara ya, yang memanggil, ya Ibnul Munkadiri, wahai Ibnul Munkadir, atatakarromu, apakah kamu merasa mulia, atau apakah kamu merasa lebih dermawan, lebih mulia ya, alaman,
daripada dat khalaqo yang menciptakan dat tadi al-karama kepada kedermawanan wal juda dan kedermawanan. Lalu sama suara tadi, kamu itu sok, kamu berusaha mau mengalahkan Allah yang menciptakan sifat kedermawanan. Kamu merasa sudah sok dermawan dengan memberikan hadiah pahala 30 haji kamu itu. Wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, keagunganku, qad ghafartu, sungguh aku telah memaafkan, liman, kepada orang, yakifu yang wukuf orang tersebut, fi arafatin, di Arafah, qabla an akhluqa, sebelum saya menciptakan arafatin, menciptakan Arafah, bi alfi amin, 1000 tahun sebelum menciptakan Arafah. Kata Allah, kamu jangan sok mau menghibahkan, mau menghadiahkan pahala 30 hajimu kepada orang yang berdiri wukuf dan menempati tempat kamu ini. Sementara saya sebelum menciptakan Arafah, selama 1000 tahun sebelum menciptakan Arafah, itu saya sudah memaafkan siapapun orang yang wukuf di Arafah, bukan hanya di tempat kamu. Taudihun, penjelasan, qauluhu hijju. Nah, di dalam redaksinya Syekh Sumer tadi kan ada hijjul baiti manistato ilaihi sabila. Bagaimana di Al-Qur'an juga ada. Kata-kata hijju itu bi fathil ha bisa dibaca fathah haknya, hajjul baiti, ya. Wa kasriya bisa dibaca kasroh, hijjul baiti. Wa huwa, adapun hijju atau hajju tadi masdarun adalah masdar mudhofun yang disandarkan atau digandeng limaf'uli pada objeknya. Nah, jadi haji kemana? Ke Baitullah. Objeknya adalah baitu, al-baitu tadi. Berarti ini hijjun ini adalah masdar yang disandarkan kepada objeknya atau maf'ulnya. Waman, adapun lafadz man, manistato'a ilaihi sabila, mannya itu fa'iluhu, menjadi fa'il dari hijju tadi. Wahwa, adapun man itu ismu mausulin, isim mausul, mabniyun yang dimabnikan atau ditetapkan ala sukuni, pada sukun. Jadi bacanya tetap man, nunnya itu disukun, mabni, tidak boleh dirubah-rubah. Fi mahalli raf'in, dan itu berada di posisi menjadi di posisi rofa, ya. Jadi dia mahalnya atau posisinya rofa, dibaca rofa. Walaupun nun, karena nun itu mabni. Wa takdiru, kira-kiranya begini, wa ayyahujjal baita al mustati'u, kan hijjul baiti man istato'a. Nah, kalau dikira-kira kalimat yang normal jadinya begini, wa ayyahujja, dan hendak berhaji, al baita, ke Baitullah, al mustati'u, siapa orang yang mampu, ya. Wa mislu dalika, dan persis seperti ini cara menguraikan gramatikanya, ma fil hadisi, lafadz yang ada di hadis, alladzi rawahu Syaikhani, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa huwa, adapun hadis itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, yaitu hadis yang berbunyi bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5, ila angkola, sampai perkataan Nabi, wa hijjul baiti manistato ilaihi sabila. Nah, sampai ke kata-kata hijjul baiti itu nanti analisa gramatikanya sama, i'rabnya sama dengan yang ini, ya. Kama qalahu Ali Al-Asmuni, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Al-Asmuni fi kitabi, dalam kitabnya Al-Mulaqqabi, yang dijuluki biman hajis saliki, dengan julukan manhajus salik. Wa amma hijjul baiti fi qaulihi ta'ala, adapun kata hijjul baiti dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang bunyi ayatnya adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, fala yata'ayyanu, maka tidak menjadi tertentu man, lafadz man di dalam ayat itu, lil fa'iliyati, untuk menjadi fa'il. Jadi kalau di dalam redaksinya Syekh Sumer tadi, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kata Syekh Nawawi, itu menjadi fa'il mannya. Fa'il, ya, menjadi fa'il mannya itu.
Tapi kalau di dalam ayat, walaupun redaksinya hampir sama, man yang di dalam ayat itu, man istata ilaihi sabila, itu tidak harus menjadi fa'il. Bal yahtamilu, bahkan mungkin kaunuhu, lafadz man itu badalan minan nasi, menjadi badal dari kata annas. Walillahi alan nasi, manusia. Manusia itu kan umum, ya, siapa saja. Lalu kemudian dikasih badal, keterangan badal. Ini namanya badala min ba'din min kullin, yaitu badal ba'dun min kull. Misalkan begini, saya makan ikan. Saya makan ikan. Tapi kata temannya, loh kamu kan nggak makan semuanya. Iya, kepalanya. Maksudnya saya makan kepalanya gitu loh. Jadi kata-kata kepalanya itu adalah pengganti atau badal dari kata-kata ikan. Lah, penggantinya ini bersifat sebagian dari keseluruhan. Kan kepala itu hanya sebagian dari keseluruhan ikan itu. Itu namanya badal ba'du mingkul. Sama di sini, annas itu manusia, ini kulun global banyak. Lalu dikasih keterangan man istato'a, orang yang mampu. Lah, orang yang mampu atau man istato'a ini menjadi badal dari kata annas tadi. Robituhu, adapun robitnya, penghubungnya, mana-mana badala ba'din minggulin hudifa robituhu, robitnya dibuang. Robit itu adalah kata penghubung atau domir, ya, kata ganti yang kembali kepada lafadz annas tadi. Kalau dalam contoh ikan dan kepala, kata ganti yang kembali kepada ikan. Misalkan kepalanya, nyanya itu loh, nyanya itu yang dibuang. Lifahmihi, karena sudah difaham, kan sudah mafhum. Nah, karena sudah mafhum kadang dibuang. Misalkan mau kemana kamu? Ila aina tadhabu, mau kemana kamu? Kemana hendak pergi kamu gitu. Maka kita jawab ila suk, ke pasar. Itu kan ada yang dibuang di situ. Saya mau pergi ke pasar. Itu kalau sudah mafhum dibuang saja. Dalam percakapan kita sudah sering. Karena di sini robitnya, kata pengganti yang menghubungkan kepada lafadz sebelumnya itu sudah mafhum, ya sih dibuang. Kira-kira lafadznya seperti apa jadinya kalimatnya? Ai manistato'a minhum. Ada humnya. Hum ini yang dinamakan robit. Man, orang, istato'a yang mampu, minhum dari annas tadi. Jadi bisa jadi fa'il, bisa jadi badal ba'du mingkul, wa ayyakuna mubtada'an, boleh juga menjadi mubtada' man itu. Jadi kalau membaca cara Jawa, walillahi lan iku kadue menungso, lan iku kadue Allah, alan nasi wajib ing atase menungso hijjul baiti utawi haji ing Baitullah. Sopo man wong, bisa begitu jadi fa'ilnya dari haju itu, istato'a ilaihi sabila, atau man nyatane wong, bisa begitu, atau man utawi wong, istato'a utawi wong, ya, istato'a kang mampu sopo wong, sopo man ilahi maring Baitullah apane sabilan, moko wajib haji, begitu kira-kiranya nanti kalau menjadi mubtada. Khobaruhu, adapun khobarnya mahdhufun dibuang, ai fa'alaihi ayyahujja. Jadi man istata'a ilaihi sabilan fa'alaihi ayyahujja. Kalimat fa'alaihi ayyahujja ini dibuang. Fa'alaihi, maka itu wajib bagi orang tadi, ayyahujja, untuk berhaji. Au syartiyatan, atau dia menjadi syarat. Di dalam kalimat misalkan begini, bila kamu mati saya ikut mati. Lah itu kan bila. Bilanya itu nanti jadinya syarat. Kalimat syarat, ya. Atau menjadi syarat. Artinya kalau makna Jawanya nanti man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong
iku istato'a mampu sapa man ilaihi maring waitullah apane sabilan falyahujja mongko becik haji sapa man, begitu jadinya. Jawabuha mahdufun, adapun jawabnya, jawab dari syaratnya tadi dibuang, kira-kiranya adalah ai falyahujja. Ya. Kama qalahu Muhammad As-Sabban, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad As-Sabban fi hasyiyatihi, dalam hasyiyahnya As-Sabban. Wa qauluhu ilaihi, adapun kata-kata ilaihi di dalam redaksinya Syekh Sumer tadi, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, muta'alliqun itu berhubungan bistato'a dengan lafadz istato'a. Jadi ini ilaihi ini berhubungan dengan istato'a, mampu untuk ke Baitullah gitu loh. Untuk ke Baitullah itu berkaitan dengan kemampuan tadi. Wasabilan dan lafadz sabilan imma maf'ulun bih, bisa menjadi maf'ul bih objeknya listato'a untuk lafadz istato'a. Kalau makna Jawa istato'a kang mampu sapa man ilaihi sabilan ing dalane, bisa bermakna ing dalane. Au tamyizun utawa apane dalane, menjadi tamyiz. Alamastahsanahu Syaihuna Umar Al-Baqai wa Umar Al-Jabrati, sebagaimana yang dianggap bagus pendapat ini oleh Syekh Umar Al-Baqai dan Umar Al-Jabrati. Ai min jihati sabili, yakni tafsirannya atau kira-kiranya nanti orang yang mampu min jihati sabil, dari aspek perjalanan. Faslun ila akhiri wallahu a'lam bissawab.